Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Mirzatul Mirna, kemudian Ainun dan Rahmah Hidayati akan mempresentasikan materi kami yaitu mengenai evaluasi calistung pada anak usia dini. Sebelumnya, mari sama-sama kita menonton observasi yang telah kami lakukan pada salah satu TK. Untuk anak di TK itu bagaimana, Mbak? Itu gimana? Kalau untuk calistung ya itu sebenarnya belum fokus. Ya, untuk anak calistung itu belum fokus. Seperti misalnya ayam itu kan membaca, terus berhitung 2 tambah 3 itu belum bisa diperbolehkan. Cuman kalau calistung untuk TK itu dengan media, misalnya kan kita lihatkan gambar ayamnya langsung, kalaupun nggak ada ayamnya langsung minimal gambar ayam, terus nanti kita akan keluarkan atau siapkan huruf sesuai dengan abjad dari ayam A, Y, A, N. Jadi udah langsung hurufnya nampak gitu, A-nya, Y-nya, A-nya, N-nya gitu ayam. Jadi dia sudah membaca dari perkata. Terus misalnya anak-anak cara mengajarkan membaca itu misalnya dia namanya Fadil gitu ya, terus kursinya itu dibuat Fadil. Jadi dengan setiap harinya dia masuk ke kelas dan melihat kursinya dengan abjad Fadil, dia secara langsung sudah membaca dan secara langsung dia sudah mengenal huruf. Jadi untuk pembelajarannya seperti itu. Calistungnya itu bukan dilihatkan di papan tulis A sampai Z gitu. Atau ayam dibaca itu langsung tulisan ayam, enggak, dia gambar. Jadi supaya dia bermain sambil belajar membaca. Gitu untuk calistung. Angka juga gitu. Terus di TK itu ada ngelakuin evaluasi nggak, Bu? Evaluasi ada. Itu ada evaluasi per tema. Misalnya Kalau ada evaluasinya itu gimana? Evaluasinya itu per tema. Misalnya anak-anak kan dari bulan Juli lah misalnya masuk belajar. Bulan Juli kalau kita lihat pelajaran yang lalu itu tanggal 16 Juli itu sudah dibuka pembelajaran sampai bulan Agustus. Jadi sebulan penuh belajar tema diri sendiri ya, tema ada 3. Terus nanti akan dievaluasi yang sudah diajarkan per tema tadi, per subtema itu nanti dievaluasi. Misalnya kita naikkan satu media pembelajaran, misalnya anak-anak dikumpulkan foto keluarga mereka, terus anak-anak di sekolah dibuat tugas membimbing foto keluarga. Jadi itu diperlombakan tema yang tadi. Terus nanti anak-anak dikasih dulu entah bintang. Kemudian terusnya setiap bulan itu evaluasi pertama. Jadi tahu kita anak yang memang fokus dari yang kita sampaikan sebelumnya. Terus untuk per 6 bulan atau per semester. Per semester itu ada juga evaluasi anak. Evaluasi anak. Terus di hari Jumat pengulangan surah, kalau memang kita ada pembelajaran surah itu evaluasinya di situ. Kalau untuk evaluasi calistung, kalau evaluasi calistung sama dengan tergantung kita memprogramkan calistungnya itu di sentra apa di metodenya. Model itu banyak ya, model di sentra, model kelompok, model area. Tapi metodenya kalau misalnya metodenya Kurama itu untuk calistung ya seperti yang tadi. Tapi kalau metodenya dengan sentra, modelnya dengan sentra ya kita harus dengan media. Evaluasinya gitu, bisa kita tanya anak dengan media juga. Jangan kita 5 tambah 5 berapa, bisa dengan evaluasinya dengan bernyanyi. Soalnya kan ada nyanyinya di sini di dalam kolam dimasukkan ikan kesayangan 5 ekor. Kan anak udah berpikir ada 5 ekor ikan dimasukkan renang-renang ke girangan, tetapi ibu tambah lagi ikan ibu kesepian 2 ekor. Jadi anak berpikir 5 tambah 2 berapa. Jadi evaluasinya yang sudah diajarkan, misalnya angka 5 tambah 4, angka 5 tambah 2. Jadi
yang dievaluasi dengan tulisan langsung, dengan nyanyi boleh. Bisa setiap hari kita ajarkan evaluasi ke anak, baik terhitung, membaca ya, menghitung itu bisa setiap hari. Mau pulang belajar kita dipertanyakan melalui nyanyi atau media yang kita siapkan per temanya. Terus evaluasi itu ada yang observasi, checklist, catatan anekdot dan lain-lain. Nah itu di TK itu pentingnya mana? Kalau kita mampu semua bisa. Tapi kalau di TK Islam Nurul Ahmad itu ada checklist. Checklist itu kan dia ada misalnya kan, misalnya namanya Aska. Aska sudah mulai bisa memegang pensil misalnya kan. Dia ada checklist itu ada 4. ED belum berkembang, DN, MD mulai berkembang, terus DSH berkembang sesuai DSH berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik, DSD yang terakhir. Jadi tinggal kita checklist dari narasi yang tadi, atau misalnya di raport, atau misalnya di penilaian checklist kita kan udah kita sediakan target untuk anak yang mampunya apa-apa aja untuk dalam semester 1. Ya udah tinggal kita checklist dia bisa apa enggak. Checklist itu untuk penilaian checklist. Kalau penilaian observasi ya saat anak-anak kita bawa coaching kelas. Misalnya kita bawa anak-anak ke YRK, Yayasan Rumah Kita, untuk mengamati tanaman. Guru kan masing-masing ada catatan. Nah itu catatan penilaian observasi. Terus apa lagi tadi? Penilaian checklist, ada observasi, catatan anekdot itu penilaian untuk anak yang misalnya dia belum pernah mengalami di sekolah, tiba-tiba ada, misalnya tiba-tiba ada, misalnya biasa dia datang ke sekolah itu senyum, senang, tiba-tiba dari rumah menangis nggak mau sekolah. Jadi penilaian di situ apa solusi yang harus dibuat guru atau tindakan guru. Misalnya dia harus dirangkul dulu, ditanya kenapa, itu penilaian buat kita. Dia mampu nggak dengan apa yang guru sampaikan, maksudnya dia menerima nggak apa yang guru kasih saran agar dia mau sekolah atau dia tidak menangis ke sekolah. Itu catatan anekdot, itu catatan yang tidak tidak terduga. Itu dia catatan anekdot. Tiba-tiba ada masalah gitu kan, itu catatan guru. Berarti bisa dipakai semua. Iya, itu bisa dipakai semua, dan itu sebaiknya semua. Satu lagi tadi hasil ya, karya hasil satu lagi. Iya, hasil karya. Satu catatan yang pernah ini kan ini yang ditanyakan. Evaluasi itu ada yang observasi, checklist, catatan anekdot yang dan lain-lain kan. Ya. Kalau bisa harus semua, bukan salah satu ya gitu ya. Iya, bukan salah satu, semua. Kalau kami pakai semua, bahkan hasil karya misalnya anak-anak hari ini misalnya kolase atau mozaik atau moroje, itu kan hasil karya itu disimpan, lempetkan di kertas, namanya buku perekat. Atau buku perekat disimpan hasil karya. Jadi ada nama kelasnya, ada nama kelompoknya, kelompok A, kelompok B. Jadi hasil karya itu disimpan dan kita nilai, kita kasih paraf atau kita kasih bintang berapa, itu dia. Nggak mungkin kan kita nilai. Nah, jadi ada sih mungkin di sekolah tidak menilai dengan hasil karya. Itu hasil karyanya langsung dibawa anak pulang. Kan ada, nak kita buat ini ya, mewarnai ya, nanti bawa ke rumah langsung boleh. Tapi kalau kita di sekolah, alangkah baiknya ya kita kasih nilai, kita kasih poin. Misalnya yang ini mewarnainya bisa, yang ini siap, yang ini tidak siap ya, jadi kita kasih yang ini 4 bintang, ini 2, ini 3 ya. Dengan dia mendapatkan bintang 1 atau 2, 3 tadi, dia termotivasi untuk menyiapkan karya selanjutnya. Berarti di TK ini semua pakai bu? Iya, semua pakai, selain polio ya. Kalau polio kan untuk ini ada juga terakhir. Iya, polio boleh. Polio sama juga sih sebenarnya, seperti catatan anekdot. Bukan catatan anekdot, seperti hasil karya.
aja hasil karya yang kayak tadi kita kasih poin. Tapi kalau dia bodoh, dia kita narasikan, tertulis sebagai gambar anak tadi. Alhamdulillah Ananda ini sudah bisa mewarnai, tapi belum sesuai dengan warna. Seperti apel belum sesuai dengan warna merah gitu, dia seperti itu sama. Tapi kalau dia karya tadi langsung kita kasih misalnya bintang, atau kita kasih huruf A kalau A, atau kita kasih dengan yang tadi yang bisa berkembang, belum berkembang itu tadi, berkembang sesuai harapan atau tidak berkembang atau berkembang sangat baik. Nah itu dia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi dan checklist. Berdasarkan Permendikbud 146, evaluasi atau penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur capaian kegiatan belajar anak. Atau bisa dikatakan evaluasi merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana anak itu berkembang. Kemudian checklist atau baca tulis itu merupakan tahapan dasar seorang anak bisa mengenal baca, tulis, dan hitung. Namun pada dasarnya checklist tidak diperkenankan untuk diajarkan secara langsung sebagai pembelajaran kepada anak usia dini. Checklist harus dalam rangka pengembangan seluruh aspek tumbuh kembang anak. Jadi di sini checklist bisa diajarkan sambil bermain atau disesuaikan dengan tugas perkembangan pada anak. Kemudian Temple et al. Membagi tahapan menulis atas 4 tahapan, yaitu yang pertama ada scribbling stage, yaitu tahap anak dengan ciri menulis dimulai dengan mencoret. Coretan hanya memberi tanda acak pada kertas, misalnya coret asal-asalan. Kemudian linear repetitive stage, yaitu anak mulai menulis biasanya dalam bentuk garis baik horizontal maupun vertikal. Kemudian yang ketiga yaitu ada random ladder stage, yaitu anak belajar bahwa bentuk-bentuk dapat dikatakan sebagai sebuah huruf. Anak dapat menggunakan secara acak untuk menyampaikan kata atau kalimat pada orang lain. Kemudian yang keempat ada tahap ladder name of phonemic writing, yaitu tahap di mana anak mulai membuat hubungan antara huruf dan suara, misalnya antara huruf B dan A menjadi bunyi huruf ba. Kemudian bi, bu, dan lain sebagainya. Selanjutnya tahapan membaca. Tahapan membaca pada anak usia dini sebenarnya bisa diajarkan bersamaan dengan menulis. Dan Leslie Mendel Merrill menjabarkan 3 tahapan membaca, yaitu yang pertama ada anak menyadari fungsi dari tulisan, yaitu di sini anak menyadari bahwa kata pertamanya bermakna dan dekat dengan kehidupan anak. Misalnya yang pertama itu anak dikenalkan dengan yang terdekat dengan anak itu misalnya nama dirinya sendiri, nama keluarga, label makanan atau yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tahapan yang terjadi setelah tahapan pertama, yaitu pada tahapan ini anak mengetahui detail namanya, suara, dan kaitan antara bunyi dan kata. Kemudian pada tahapan yang ketiga yaitu anak mengidentifikasi dan menggunakan tata bahasa tulisan. Pada tahap ini anak memahami bahwa tulisan dibaca dari kiri ke kanan dan ada jarak antara huruf dan kata. Mungkin hanya sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmah Hidayati. Prinsip penilaian AUD. 1. Menyeluruh adalah penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. 2. Berkesinambungan adalah penilaian dilakukan secara terencana, bertahap dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. 3. Objektivitas adalah penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas sehingga tidak menggambarkan data atau informasi yang sebenarnya. 4. Mendidik adalah proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk motivasi, mengembangkan dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. 5. Kebermaknaan adalah hasil penilaian informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, guru, dan pihak lain yang relevan.
6. Berorientasi adalah nilai yang dilakukan harus bekerja untuk mengukur ketercapaian siswa dalam pelatihan kompetensi seperti yang telah ditetapkan. 7. Kesesuaian adalah penilaian yang menunjukkan kesesuaian antara hasil atau nilai yang diperoleh anak dan apa yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya, fungsi penilaian AUT. 1. Memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki rancangan kegiatan pelaksanaan program. 2. Memberikan informasi kepada orang tua tentang ketercapaian tumbuh kembang anak. 3. Sebagai bahan pertimbangan guru untuk menempatkan anak dalam kegiatan pelaksanaan program. 4. Sebagai masukan bagi pihak lain yang memerlukan dan berkepentingan memberikan pembinaan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ainun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu teknik dan instrumen penilaian. Ada beberapa teknik dan instrumen penilaian, yaitu yang pertama observasi. Observasi ini yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung dan alami untuk mendapatkan data dan informasi tentang perkembangan anak dalam berbagai situasi dan kegiatan yang dilakukannya. Nah, agar observasi lebih terarah lagi, guru dapat menggunakan instrumen observasi, baik yang dikembangkan oleh guru sendiri maupun menggunakan instrumen yang sudah tersedia, dengan tetap mengacu pada indikator pencapaian perkembangan anak. Nah, dan yang kedua, percakapan, yaitu yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak mengenai suatu hal. Nah, dan yang ketiga, penguasaan, yaitu cara penilaian berupa memberikan tugas yang harus dikerjakan peserta didik dalam waktu tertentu, baik secara perorangan maupun per kelompok. Nah, misalnya membuat berbagai bentuk dengan bahan dasar, yaitu tanah liat, adonan, dan sejenisnya. Dan yang keempat, unjuk kerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas dalam pembuatan yang dapat diamati. Nah, misalnya praktek menyanyi, olahraga, menari, dan bentuk praktek lainnya. Nah, dan yang kelima itu penilaian, yaitu seorang guru dimungkinkan untuk mengembangkan perangkat evaluasi atau asesmen sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya untuk mendapatkan gambaran secara lebih terperinci atau secara jelas berkenaan dengan aktivitas anak, seorang guru dapat mengembangkan instrumen observasi untuk mengamati aktivitas anak dalam percobaan sains. Nah, dan yang keenam, pencatatan anekdot, yaitu pada dasarnya bagian dari teknik observasi, lebih memfokuskan pada catatan tentang sikap dan perilaku anak yang terjadi secara khusus atau peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, dan yang terakhir itu portofolio, yaitu pada hakikatnya ialah kumpulan atau rekam jejak berbagai hasil kegiatan atau catatan-catatan guru tentang berbagai aspek perkembangan anak. Nah, dan
pembahasan yang terakhir yaitu evaluasi calistung. Nah, yang dimaksud dengan calistung di sini yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Nah, yang dimaksud evaluasi calistung ini salah satu model evaluasi program yang dapat dipakai untuk penilaian calistung anak usia dini ialah CIPP. Yang dimaksud CIPP ini konteks, input, proses, dan produk, atau meliputi evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan yang terakhir evaluasi produk. Sekian dari saya. Mungkin hanya sekian materi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.